Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Epika Ginting dengan NIM PM 245.011. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terhadap UMKM grosir yang ada di Desa Belintang, Kecamatan Sebingi, Kabupaten Langkat. Usaha grosir ini bernama Grosir Sura. Grosir Sura merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan kebutuhan sehari-hari yang sudah berdiri selama kurang lebih 10 tahun dan berlokasi di Desa Belintang, Kecamatan Sebingi, Kabupaten Langkat. Dari sisi penjualan, usaha ini memiliki omset yang cukup besar, yaitu sekitar 20-25 juta per hari. Sistem penjualannya dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu tunai dan juga kredit. Namun, usaha ini masih menghadapi kendala utama, yaitu pada stok barang dan distribusi. Walaupun begitu, usaha ini memiliki potensi yang tinggi karena pelanggan yang loyal serta pesaing yang masih sangat minim. Nah, selanjutnya kita masuk ke data keuangan. Dari informasi yang saya dapatkan, pemilik usaha mengatakan bahwa keuntungan per hari yang didapatkan yaitu sebesar 2-3% dari omset harian. Jika dihitung, laba harian berkisar antara 400.000 hingga 750.000. Kemudian, kalau dikalikan dengan 30 hari, maka masih laba bulanan berada di kisaran 12 juta hingga 22.500.000. Nah, dari data di sini kita bisa lihat nih bahwa usaha ini memiliki penjualan yang tinggi, namun margin keuntungannya relatif kecil. Nah, di sini saya membuat beberapa fokus penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana kinerja usaha grosir Sura dilihat dari sisi penjualan dan operasional. Yang kedua, bagaimana kondisi pengelolaan keuangan pada usaha grosir Sura. Yang ketiga, bagaimana sistem pemberian utang atau kredit kepada pelanggan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kelancaran arus kas. Yang keempat, bagaimana pengelolaan persediaan dalam mendukung kelancaran operasional usaha. Yang kelima, apa saja kendala utama yang dihadapi dalam menjalankan usaha, khususnya terkait distribusi barang dan ketersediaan stok. Yang keenam, bagaimana upaya pengembangan usaha yang tepat untuk meningkatkan efisiensi operasional dan potensi keuntungan usaha. Usaha ini tergolong baik dengan omset yang tinggi dan juga stabil, serta permintaan pasar yang kuat. Namun, terdapat beberapa penyebab usaha ini belum berkembang, yaitu seperti sistem pengelolaan yang masih sederhana atau belum berbasis data. Pada usaha ini masih terdapat sistem-sistem manual seperti pencatatan dan juga pengelolaan persediaan. Nah, yang kedua, pencatatan keuangan dan stok belum terstruktur. Lalu belum memanfaatkan teknologi dan pasar masih terbatas atau lokal. Nah, sebagai saran dalam meningkatkan kinerja usaha, perlu melakukan yang pertama, perbaikan sistem pengelolaan berbasis data. Usaha perlu menerapkan pencatatan berbasis data karena saat ini keputusan masih dilakukan berdasarkan perkiraan. Dengan adanya data yang tercatat, pemilik usaha dapat mengetahui kondisi usaha secara lebih akurat dan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Yang kedua, yaitu penyusunan pencatatan keuangan dan stok secara terstruktur. Pencatatan keuangan dan persediaan perlu disusun secara sistematis sesuai dengan prinsip akuntansi. Hal ini penting agar pemilik usaha dapat mengetahui laba yang sebenarnya serta mengetahui keluar masuk barang dengan lebih jelas. Yang ketiga, yaitu pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan usaha. Penggunaan aplikasi seperti Bukas atau Maju dapat membantu dalam pencatatan keuangan dan stok secara otomatis. Dengan teknologi, proses menjadi lebih efisien, akurat, dan memudahkan pemantauan usaha. Yang keempat, yaitu memperbaiki sistem distribusi dan pengelolaan stok. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik dengan supplier serta penyediaan stok cadangan untuk barang utama. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekosongan barang yang dapat menyebabkan kehilangan penjualan. Manajemen keuangan, pencatatannya masih dilakukan secara manual dan sederhana. Pemilik hanya mencatat penjualan dan memberikan bon, tapi belum menyusun laporan keuangan secara lengkap. Nah, keuntungan biasanya dari perkiraan hasil selisih antara penjualan dan juga pembelian. Nah, tentu cara ini belum mencerminkan laba bersih yang sebenarnya karena belum memperhitungkan seluruh biaya. Nah, contohnya itu seperti biaya transportasi dari daerah pedalaman, serta tenaga dan waktu pemilik yang sebenarnya memiliki nilai ekonomi. Seperti contohnya dalam studi kasus produk rokok, ternyata produk rokok ini memiliki margin keuntungan yang sangat kecil. Ada satu slop rokok, yaitu sekitar 10 bungkus rokok,
dan ternyata keuntungannya hanya Rp1.000 per slot. Nah, jika dibandingkan dengan harga beli, tentu margin keuntungan ini tergolong sangat kecil. Tapi produk rokok memiliki perputaran penjualan yang cepat, sehingga tetap memberikan kontribusi terhadap pendapatan harian usaha. Nah, penetapan margin sekitar Rp1.000 per slot ini sudah cukup sesuai dengan karakter usaha grosir Sura, karena yang pertama, produk rokok merupakan produk barang fast moving atau cepat laku. Yang kedua, membantu menarik pelanggan ke toko. Yang ketiga, memberikan arus kas harian yang stabil. Tapi untuk menjaga keuntungan tetap optimal, pemilik usaha perlu memastikan bahwa penjualan volume tetap tinggi dan tidak terjadi penurunan margin yang terlalu ekstrim. Nah, beberapa saran dari saya dalam menentukan margin. Yang pertama, kita harus memahami dulu dan mencatat harga modal. Nah, yang pertama kita harus mencatat harga beli dari beberapa supplier. Nah, yang kedua, kita harus mencatat juga nih ongkir dan transportasi. Yang ketiga, kita harus mencatat juga biaya operasional seperti listrik, plastik, sewa, dan lain-lain. Nah, lalu catat tanggal pembelian. Nah, yang kedua, setelah memahami dan mencatat harga modal, kita tentukan kelas margin berdasarkan kategori barang. Nah, terdapat beberapa kategori. Yang pertama, produk fast moving atau produk yang cepat laku. Nah, biasanya di dalam produk yang cepat laku ini, para pelaku usaha juga hanya menetapkan margin yang kecil karena produk-produk ini memiliki daya saing juga di beberapa tempat. Jika misalnya usaha grosir sudah menetapkan margin yang tinggi, tentu para pembeli akan lari ke grosir-grosir yang ada di tempat lain. Nah, seperti misalnya kita menentukan produk fast moving itu dengan margin 2% sampai 3%. Nah, lalu untuk produk kebutuhan umum 3% sampai 5%. Minuman 10 sampai 15%. Alat kebutuhan rumah tangga 15 sampai 20%. Produk slow moving atau produk yang jarang laku. Nah, yaitu sebesar 5% sampai 10%. Nah, di sini dalam menentukan margin, kita harus tahu nih barang yang cepat laku kita tentukan dengan margin yang tipis. Walaupun tipis, tetapi barang itu tetap selalu memiliki permintaan yang tinggi. Nah, lalu untuk barang yang jarang laku, kita menentukan margin yang lebih tinggi gitu. Nah, lalu yang kedua, kita memakai rumus harga jual. Harga modal sama dengan margin persen dikali dengan harga modal. Sebagai contoh, jika kita mengeluarkan modal untuk satu produk sebesar 10.000 dan margin sebesar 15%, maka keuntungan yang kita dapat yaitu sebesar 1.500. Nah, maka harga jual yang perlu kita tetapkan yaitu sebesar 11.500. Nah, di dalam menentukan margin juga kita harus melakukan evaluasi secara berkala. Kalau harga modal naik atau turun, kita bisa mengupgrade margin sesuaikan dengan harga jual dan revisi harga. Nah, beberapa saran dan rekomendasi dalam manajemen keuangan untuk usaha grosir Sura, yaitu yang pertama perlu menerapkan pencatatan keuangan secara terstruktur, seperti menyusun laporan keuangan secara sederhana, misalnya pemasukan, pengeluaran, laba rugi, agar kondisi keuangan lebih akurat. Karena sistem keuangannya dari grosir Sura hanya berdasarkan perkiraan antara jumlah selisih pembelian dan juga penjualan. Lalu yang kedua, pencatatan biaya secara lengkap. Masukkan semua biaya, termasuk transportasi dan tenaga pemilik, agar laba lebih realistis. Hal ini cocok karena lokasi yang pedalaman dan biaya yang selama ini belum dihitung. Yang ketiga, penggunaan aplikasi keuangan secara sederhana. Pengguna aplikasi seperti buku kas juga sangat cocok untuk pencatatan otomatis dan lebih rapi, karena aplikasi ini mudah digunakan dan sesuai untuk usaha yang masih manual. Lalu yang keempat, yaitu pengendalian arus kas dan piutang. Membatasi utang pelanggan dan mengatur arus kas agar tetap lancar. Hal ini cocok karena grosir Sura sudah menerapkan sistem utang yang perlu dikontrol. Usaha grosir Sura ini juga memperbolehkan kepada pelanggannya untuk berutang. Nah, dalam sistem kredit di sini, pelanggan diperbolehkan berutang sebagian dari total belanja. Misalnya nih, ada belanja sebesar 1 juta dan melakukan utang sebesar 300.000, maka hal ini masih diperbolehkan oleh pemilik usaha. Karena batas utang yang diterapkan hanya sebesar 30%. Nah, batas utang 300.000 ini dari pembelian 1 juta atau 30% sudah termasuk dalam batas aman. Karena yang pertama, tidak terlalu besar sehingga risiko macet masih rendah. Yang kedua, masih memberikan kelonggaran kepada pelanggan. Yang ketiga, tetap menjaga arus kas usaha agar tidak terganggu. Tapi batas ini sebaiknya tidak melebihi 30%. Karena jika terlalu besar,
dapat menyebabkan penumpukan piutang dan menghambat perputaran kas. Untuk persediaan yang dilakukan oleh Grosir ini masih dilakukan berdasarkan pengamatan dan juga berdasarkan pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual tanpa memiliki pencatatan yang akurat. Tentu nih, pemilik usaha mengetahui barang yang paling laku berdasarkan pengalaman, tetapi memang tidak memiliki data yang khusus untuk persediaan. Nah, tentunya hal ini dapat mengakibatkan pada risiko persediaan, sehingga perlu dilakukan beberapa langkah-langkah rekomendasi dan saran dalam pengelolaan persediaan. Yang pertama yaitu menggunakan aplikasi sederhana seperti Stock and Inventory Simple. Nah, aplikasi ini dapat membantu pencatatan barang masuk dan barang keluar secara teratur, serta dapat memberikan informasi stok yang hampir habis sehingga pemilik dapat segera melakukan pembelian ulang. Nah, hal ini sangat tepat karena untuk menghindari stok kosong. Seperti yang terjadi pada usaha grosir ini kan sering terjadi barang masuk karena keterlambatan distribusi. Sehingga hal ini dapat membantu kontrol barang yang mendekati habis dan lebih terarah dibandingkan dengan hanya melihat fisik barang saja. Nah, lalu yang kedua yaitu integrasi dengan akuntansi persediaan. Pencatatan stok dikaitkan dengan harga pokok penjualan dan presiden akhir agar laba lebih akurat. Nah, berdasarkan analisis, karena tanpa pencatatan persediaan, laba yang dihitung tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan berisiko menyebabkan kesalahan keputusan. Nah, lalu yang ketiga adalah pengendalian barang kadaluarsa. Nah, di dalam usaha grosir ini sudah menerapkan metode FIFO atau first in first out. Nah, dengan menerapkan metode FIFO ini, walaupun belum adanya sistem pencatatan yang akurat, hal ini dapat mengendalikan persediaan barang sehingga tidak ada terjadi penumpukan barang. Nah, dalam grosir ini terdapat kendala utama yang sering dihadapi, yaitu adalah keterlambatan distribusi barang dari supplier karena disebabkan oleh lokasi yang sangat pedalaman, sehingga akses pengiriman menjadi sangat terbatas. Akibatnya, stok barang sering mengalami kekosongan, dan ketika barang tidak tersedia, maka penjualan tidak dapat dilakukan. Nah, artinya sebenarnya usaha ini tidak kekurangan pembeli, tetapi hanya kehilangan penjualan karena keterbatasan pasokan barang. Nah, beberapa saran dan rekomendasi untuk mengatasi kendala usaha. Yang pertama, memperkuat koordinasi dengan supplier. Menjalin komunikasi yang lebih intens dan memastikan jadwal pengiriman lebih jelas dengan supplier. Nah, karena keterlambatan distribusi disebabkan oleh faktor eksternal seperti lokasi dan keterbatasan pasokan. Nah, dengan koordinasi yang lebih baik, tentu usaha dapat meminimalkan ketidakpastian pengiriman dan memperkirakan waktu kedatangan yang barang. Nah, lalu yang kedua, melakukan penyediaan stok cadangan atau safety stock. Nah, dengan melakukan hal ini, tentu nih dapat menyiapkan stok tambahan khususnya untuk barang-barang yang fast moving. Karena kan selama ini ketika barang terlambat masuk, otomatis usaha tidak memiliki cadangan stok sehingga penjualan langsung terhenti. Karena safety stock ini sangat berfungsi sebagai buffer untuk menjaga ketersediaan barang saat distribusi terganggu. Lalu menerapkan pengendalian persediaan berbasis data. Tentunya nih seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penggunaan pencatatan stok untuk mengetahui jumlah dan perputaran barang. Analisis keterlambatan distribusi ini sebenarnya tidak bisa dihindari, tapi dampaknya dapat dikurangi jika usaha memiliki data stok yang jelas untuk perencanaan. Karena dengan data, usaha dapat menentukan kapan harus restock lebih awal sebelum barang benar-benar habis. Nah, lalu yang terakhir yaitu menentukan prioritas pembelian barang. Nah, di sini pelaku usaha perlu memfokuskan pembelian pada barang yang paling cepat terjual. Tentunya nih, pemilik usaha sudah melakukan hal ini, tapi tidak semua barang memiliki tingkat permintaan yang sama, sehingga jika stok terbatas, harus diprioritaskan pada barang yang paling dibutuhkan pelanggan. Karena hal ini dapat membantu menjaga penjualan tetap berjalan meskipun pasokan terbatas. Dari sisi pengembangan, sebenarnya usaha ini memiliki potensi yang besar karena sudah memiliki pasar yang jelas dan pelanggan yang loyal. Tapi sebenarnya pemilik usaha tidak memiliki rencana untuk membuka cabang karena keterbatasan akses di daerah pedalaman. Oleh karena itu, strategi pengembangan yang tepat bukanlah ekspansi usaha, melainkan mengoptimalkan pengelolaan internal. Nah, jadi fokusnya itu harus memperbaiki sistem agar usaha lebih efisien dan stabil. Nah, saran dan rekomendasi untuk melakukan pengembangan usaha, yang pertama yaitu perlu menggunakan beberapa teknologi untuk usaha grosir ini. Yang pertama seperti menggunakan aplikasi kasir dan manajemen usaha seperti Maju.
karena aplikasi seperti Manju dapat digunakan karena sudah menyediakan sistem lengkap mulai dari pencatatan penjualan, stok barang, hingga laporan keuangan secara otomatis. Dengan begitu, setiap transaksi yang terjadi langsung tercatat dan stok otomatis langsung berkurang, sehingga pemilik usaha tidak perlu melakukan pencatatan secara manual. Yang kedua yaitu tetap mempertahankan batas piutang pelanggan yaitu sebesar 30%. Nah, beberapa saran-saran utama yaitu yang pertama, pemilik usaha grosir ini perlu membangun sistem pengelolaan berbasis data agar keputusan lebih akurat dan usaha dapat dikontrol dengan baik. Yang kedua, memperkuat pengendalian persediaan untuk menjaga ketersediaan barang dan mencegah kehilangan penjualan. Yang ketiga, mengantisipasi keterlambatan distribusi dengan menyediakan stok cadangan dan perencanaan pembelian. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional dengan teknologi untuk mempercepat pencatatan dan mengurangi kesalahan. Yang kelima, menjaga kestabilan arus kas melalui pengendalian piutang agar usaha tetap berjalan lancar dan tidak kekurangan modal. Nah, sebagai penutup dan sekaligus kesimpulan, sebenarnya usaha grosir ini sudah memiliki kekuatan pada penjualan dan permintaan pasar, tetapi masih memiliki kelemahan pada sistem pengelolaan. Masalah utama terletak pada kekosongan stok dan pencatatan yang belum terstruktur, sehingga potensi keuntungan belum maksimal. Sehingga langkah yang perlu diperkuat yaitu memperbaiki sistem dan meningkatkan efisiensi keuntungan usaha. Sampai sekarang pun ada kendalanya. Iya, maksudnya kendalanya itu kayak mana? Kendalanya terutama masalah apalah, karena kita banyak barangnya diantar, kita jemput sendiri ke distributornya itu, karena belum sampai ke sini apa namanya itu kampas itu belum sampai, banyak yang belum sampai ke sini gitu. Itulah kendala paling utama kan. Kalau kendala dalam penjualan ya kendalanya nggak ada. Yes. Penjualan per hari berapa tuh? Omsetnya? Kalau omsetnya ya per hari antara 20 sampai 25 lah gitulah per harinya. Pernah nggak penjualannya itu turun gitu? Misalnya entah berapa bulan, tahun-tahun sebelumnya gitu, pernah? Sering gitu. Sering, karena namanya jualan ini kan ya tergantung juga sama ekonomi masyarakat ya kan. Gimana pendapatan masyarakat itu ya apa juga dia naik turun juga. Kalau pendapatan masyarakat bagus, terutama kalau di sini kan masyarakatnya bersawit. Kalau sawitnya banyak buahnya, harganya bagus, ya yang beli banyak gitu. Dari awal kayak perkembangannya gitu Pak, sampai sekarang ini? Kalau perkembangannya ya bisa dibilang ini kita nggak bisa ngembangkan terlalu jauh karena pemasaran kita kan cuma di sini-sini aja gitu, nggak banyak keluar daerah, karena istilahnya kan hanya sekitar sini aja gitu. Itu yang utama. Kalau perkembangannya ya itu kalau dibilang keuntungan ya alhamdulillah banyak untungnya kan. Nah, sistem pencatatan keuangannya ini gimana Pak grosir ini? Kalau ini kita sistem keuangannya ya namanya usaha keluarga kan. Jadi manajemennya ya manajemen keluarga gitu, nggak ada istilahnya khusus gitu buat manajemennya sendiri, nggak ada. Manajemen keuangannya nggak ada. Kalau pencatatannya gitu kayak mana Pak? Pencatatan nggak ada. Di buku aja gitu tulis berapa? Ya kita cuma ya kita jual, kita catat. Nah kita catat, kita kasih bonnya, udah itu ya berapa nanti pendapatannya, ya udah itu tadilah ya kan, berapa omsetnya per hari gitu aja. Enggak, stoknya ini entah kekurangan atau kelebihan gitu? Kalau kekurangan kalau kelebihan nggak ada. Kalau kekurangan iya, karena kita kan jauh dari dari distributornya. Dari kota kan kita kan jauh, jadi nggak pernah ada kelebihan, kekurangan sering gitu. Dikasih di WA dari sini, ini ambil ini kita belanjakan gitu. Itu yang nggak ada diantar, baru kita ambil. Kan nggak semua barang bisa diantar kan, itulah kendala kita. Kalau kita nggak ada luar sampai dibilang
nggak pernah ada kadaluarsa lah barang kita, karena kita kan perhatikan barang itu, kita perhatikan kalau dia ya sudah mendekati kadaluarsa kita tolak itu, kita nggak mau. Supplier Pak Tengah ada berapa? Hah? Supplier. Suppliernya nggak ada lah, dari di Medan 2, 3, ada 4 lah gitu. Ini Pak Tengah ada karyawan? Nggak ada. Ada. Nah, kita keluarga aja. Banyak juga kan berarti pelanggan Pak Tengah sini. Banyak lah, banyak. Di sini boleh ngutang nggak Pak Tengah? Kita ngutang nggak boleh. Kalau istilahnya belanja itu ketawa. Kalau kurang ya kan belanjanya 1 juta misalkan kan, kurang 300, nggak apa-apa, nanti belanja dia tutupkan lagi gitu aja. Kalau utang tok dia kan, misalkan aku ambil barang ini ya seminggu nanti baru aku bayar, nggak ada. Kita sudah nggak berani lagi, karena kan namanya kita jual kan untungannya ketipis gitu.